Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nama ba'd. Kami muliakan orang-orang tua kami, alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat. Kami muliakan Bapak Kadus yang juga hadir di tengah-tengah kita, para asatid dan juga bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang hadir di sini. Terutama kami mengucapkan ribuan banyak terima kasih kepada bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian dalam mulai dari proses menyediakan, mengadakan hal ihwal yang bersangkutan dalam pelaksanaan fardu kifayah ayahanda kami, dan juga dari awal hingga malam ketiga ini pengiriman doa dan pembacaan ayat-ayat Al-Quran, keikhlasan bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, pengorbanan bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, semangat bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Kami tidak bisa membalas itu, tetapi kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga itu semua menjadi amal ibadah dan Allah lah yang membalasnya, karena Allah lah sebaik-baik pembalas dari segala amal yang bapak-bapak dan saudara-saudara lakukan semua. Selanjutnya kami juga tetap mohon maaf, beribu-ribu kali maaf, mana tahu dari awal sampai malam ketiga ini ada hal ihwal yang tidak berkenan dalam penyambutan kami, dalam penyediaan kami, maka kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga tak lupa kami ucapkan sebesar-besarnya juga kepada Ustadz Samsudin yang telah menyampaikan mau'izatul hasanah kepada kita semua. Beliau itu memang begitu, orangnya tawadu, ya, selalu merendah. Jadi saya sendiri kalau ada hukum-hukum yang mentok gitu ya tanyanya ke beliau, karena beliau termasuk orang yang dipertimbangkan keilmuannya di Labuan Batu Selatan ini, dan juga beliau juga termasuk pengurus majelis ulama Labuan Batu Selatan. Jadi makanya nasihat-nasihat beliau sangat bermanfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, diberikan rezeki, terus bisa memberi dan mencerdaskan umat tentunya yang ada khususnya di Labuan Batu Selatan ini. Dan juga ucapan terima kasih kepada seluruh ustadz yang hadir dari pondok pesantren, ya, mungkin juga dalam menempuh ke sini agak lumayan jauh dan tergesa-gesa, ya, dan juga santri yang berganti-gantian ke sini. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terutama kepada anak-anak kita santri ini menjadi generasi yang baik, penerus para ulama, penerus para tokoh-tokoh agama, sehingga Islam ini tetap kuat di bumi kita ini. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, sedikit saya ingin menyampaikan amal-amal, ya, ayahanda, amal-amal ayahanda, yaitu almarhum Pak Poniran bin Wongso Dimedjo. Saya sendiri tidak tahu gitu kan, bahwa bapak beliau adalah bernama Wongso Dimedjo. Begitu di akhir hayat kemarin baru saya tanya-tanya siapa ini sebenarnya orang tuanya Wongso Dimedjo. Hanya sebatas itu, bapaknya dari kayak Wongso Dimedjo tidak terlacak lagi. Saya cari di Google pun udah gak ada. Jadi tak terlacak. Mulai situlah saya lacak semuanya, bahwa ke beliau satu keluarga sudah semuanya kembali, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abang-abangnya, adik-adiknya, dan beliau yang terakhir kembali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya mengingatnya, beliau ini tegas, ya, tegas sekali kalau anaknya itu melakukan hal-hal yang dilarang agama. Kalau itu tidak ampun gitu.
umpama tahu anaknya main dadu, zaman dulu kan main dadu, kalau ada hiburan main dadu, itu kalau tahu anaknya ada main dadu, itu selesai dibuat shock terapi, ya babak belur kemana-mana. Tapi dengan shock terapi itu anaknya tidak mau melakukan itu karena terbayang-bayang resiko kalau melakukan perbuatan yang dilarang agama kalau pulang. Jadi dengan sikap yang tegas semacam itu, anak-anaknya insya Allah teratur. Minum minuman keras, kalau dengar anaknya minuman keras itu wassalam. Belum lagi masuk rumah, udah masuk itu jurus wiro sableng nepuk lalat, babak belur kita dibikin. Jadi shock terapinya memang bagus. Jadi kalau kita ada keinginan begitu, langsung terbayang bagaimana sikap seorang ayah apabila anaknya melakukan perbuatan itu. Dan hal-hal yang dilarang agama, ya, bahkan sampai pacaran gitu saja. Saya ingat dulu kakak yang paling besar itu, begitu ada laki-laki datang aja dia ngomongnya keras, golok itu selalu di samping kan. Waktu itu kan zaman pitungnya konsesi, itu bukan sembarangan, bukan macam-macam. Artinya dia memang tegas menjalankan hal-hal yang dilarang agama itu kepada anak-anaknya, karena dia sadar bahwa apa yang dilakukan oleh anaknya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin kalau seorang orang tua yang punya pemahaman semacam itu, tidak ada anaknya itu yang macam-macam, tidak ada anak-anak itu mabuk, tidak ada anak-anak itu narkoba, tidak ada anak-anak itu minum-minuman khamar, tidak ada anak-anak itu berjudi. Karena sikap tegasnya seorang bapak sebagai imam di rumah tangga itu, dan yang mendasarinya adalah bahwa apa yang dilakukan oleh anak itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sedikit yang saya tahu bahwa beliau ini kalau memberi kepada orang itu ya tanpa pamrih. Saya pernah mendengar almarhum mama itu bicara, kalau bapakmu itu nggak bisa berdagang, kata mama ini almarhum. Saya tanya, kenapa? Dia nanti itu bawa dagangannya itu banyak, umpama keliling bawa sayuran, bawa keranjang, nanti itu bawa uangnya sedikit. Kenapa? Banyak sayuran cabai itu dikasihkan begitu saja. Jadi murah kasihan kepada orang, murah kasihan kepada orang. Bahkan ya mudah-mudahan saya tidak hilang, ini sebatas pengetahuan saya. Ada orang pendatang, nggak punya apa, beliau kasihkan tanahnya. Udahlah kamu, ini untuk kamu, patok aja dari sini sana untuk kamu, gratis, nggak usah dibayar. Begitu beramalnya itu tanpa pamrih. Ini beliau gitu. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menular ke anak-anak cucunya, itu sosialnya itu tinggi, ya, menolong orang tanpa pamrih. Nah, kalau di bidang agama saya nggak banyak langsung dididik kepada beliau, ya, saya banyak diinstruksikan kepada beliau. Saya dulu kalau belajar agama dan ngaji itu, beliau selalu menginstruksikan saya agar datang ke uwak saya, abangnya, yaitu Wak Surip atau almarhum ayahanda dari Pak Kadus. Nah, saya dulu sering disuruhnya, sekarang kamu berangkat tempat uwakmu, belajar ngaji. Nah, makanya kalau ditanya kok jadi ustadz, ya dikutuk sama Wak Surip itu, ya dikutuknya gitu, karena agak-agak males saya ngaji. Nah, selalu dimarahi beliau, dinasihati beliau, diarahkan beliau, gitu kan, diarahkan beliau waknya. Tapi itu instruksi dari almarhum juga. Jadi hal-hal yang lain banyak, mungkin tidak bisa saya ceritakan semuanya, ya, takut nanti ada ria atau apa. Jadi mudah-mudahan juga, ya, saya dulu juga setidaknya anaknya kan banyak ini beliau, dari ibu saya, ya, istri kedua itu 13, ya, dari istri pertamanya Mamusina itu 4, jadi totalnya 17. Saking banyaknya cucu dan cicitnya, sampai Derawan kemarin saya suruh catat, tolong catat dulu, nanti sebelum pemberangkatan saya bacakan. Begitu semua pemberangkatan saya tanya mana catatan, urung rampung, aku pun orang ngerti, lali, undi-undi air katanya. Semua, jadi sampai ini pun belum selesai.
Jadi beliau ini punya keturunan yang banyak, dan juga saya dulu masuk SMP Negeri 2. SMP Negeri 2 mulai juara 2 saya itu. Saya dulu mengerjakan aljabar itu bisa tutup mata, nggak ngeliat papan tulis bisa selesai dikasih soal. Tapi saya terus merenung pindah sekolah. Saya ingin sekolah agama. Karena setiap orang tua yang meninggal, saya tidak ada lihat anaknya itu disajikan hitung-hitungan matematika. Tidak ada disajikan bahasa Inggris. Ketika orang tua meninggal, anaknya itu selalu menyajikan ngaji, baca Quran, doa-doa. Jadi saya sudah berpikir dari kecil begitu. Nanti kalau orang tuaku meninggal, apa yang mau kusajikan? Dalam belajar agama, saya pindah ke Al-Amin Aik Batu belajar agama. Pada akhirnya saya juga masuk pesantren. Masuk pesantren juga bukan almarhum yang mengantarkan, karena kesibukan beliau. Beliau sibuk berangkat sebelum matahari terbit, dan kadang pulang matahari sudah tenggelam. Maka abang tertua yang mengantarkan, pengadenan yang mengantarkan ke pondok pesantren. Ya, nggak tahu saya entah ini juga perintah dari almarhum atau bagaimana. Semakin dalam mempelajari agama, ternyata anak ini akan ditanyakan Allah. Semua bapak-bapak ini akan ditanya Allah tentang anak-anaknya, soleh atau tidak. Kalau anak-anaknya soleh, tersenyum dia di hadapan Allah. Tapi anak-anaknya tak soleh, tak mengamalkan ibadah, tidak tahu Al-Quran, tidak mau beribadah kepada Allah, akan menjerit. Ruh itu di hadapan Allah mempertanggungjawabkan anaknya itu. Ya, yang lebih sedih zaman sekarang, ada orang tua membela mati-matian anaknya. Dicubit sedikit gurunya dimaki-maki, bahkan gurunya dipukul. Nanti di akhirat itu anak bukan menjadi anaknya, tapi menjadi musuhnya. Itu yang menyakitkan. Di dunia dibelanya mati-matian, di dunia dijaganya, orang membentaknya akan selesai, orang guru memarahinya. Nanti di akhirat, aduh lakum, menjadi musuh anak itu. Bukan membela dia seperti dia membela mati-matian di dunia. Menjadi musuh karena salah menanamkan pendidikan itu. Tidak kenal Tuhan, tidak kenal agama, tidak kenal halal haram, maka menjadi musuh. Di situ orang tua sangat menyesal di hadapan Allah. Dulu kau kubela mati-matian, dicubit saja aku memasang badan, tetapi kau di sini menjadi musuhku. Dia akan cerita semua keburukannya di hadapan Allah. Sekecil apapun keburukan orang tuanya akan dia ceritakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena dia salah mendidik anaknya. Mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat pada akhirnya saya berpikir anak-anak ini akan ditanya. Setidaknya 17 anak ini saya nanti tidak ditanya. Artinya 17 ini saya tidak perlu ditanya lagi di hadapan Allah, karena seingat saya tidak punya catatan-catatan kriminal dalam kacamata agama. Saya tidak pernah minum sedikit pun khamar. Saya tidak pernah mengenal judi. Bahkan harga rokok pun saya tak tahu. Harga rokok sebatang berapa pun saya tak tahu. Saya tak pernah waktu itu. Mudah-mudahan dengan amal-amal ini saya bisa persembahkan ke orang tua nantinya. Saya tidak ditanya, sehingga bisa mengurangi beban beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus saya mendalami agama, karena anak yang soleh itu mencoba menjadi anak yang soleh. Walaupun di saat ini saya belum tentu menjadi anak yang soleh di hadapan Allah, karena saya juga ingin menjadi anak yang soleh yang bisa memberikan pertolongan nanti. Seandainya saya nanti masuk surga, maka setidaknya saya bisa memohon kepada Allah agar orang tua saya juga dimasukkan ke dalam surga karena amal-amal itu. Dan mudah-mudahan anak-anak yang lain pun begitu, menjadi anak yang soleh dan soleha. Pada akhir-akhir saya meminta kepada beliau. Waktu itu saya mengganti nama atas rujukan ustadz-ustadz dan juga yayasan Umi Yayasan Pondok Pesantren Ar-Rasyid. Saya sodorkan kepada beliau, ini diganti namanya. Beliau tidak berpikir panjang, lalu beliau menginstruksikan, ya udah, kambing di belakang itu dibawa ke sana untuk akikah. Jadi penggantian nama itu beliau langsunglah yang menggantinya, dan beliaulah yang mencarikan kambing untuk akikah, memberi nama Muhammad Fikri Al-Azhari itu. Jadi
Sampai istri saya pernah tanya, nanti kalau abang mati nisannya bacaannya apa abang? Maka nama terakhir yang diakekahin itu, saya tanya nama yang dulu diakekahin nggak Pak? Ora. Nama sekarang diakekahin, maka pakailah nama sekarang. Jadi yang belum bisa move on ya, belum bisa lupa dengan nama yang dulu, tolong lupakan, karena itu sudah nggak berlaku lagi. Bapak cari di catatan sipil sana, di kependudukan Labuan Batu Selatan, carilah nama Gono, itu nggak ada. Yang ada itu Muhammad Fikri Al-Ajhari. Istri saya juga Muhammad Fikri Al-Ajhari, istrinya adalah Sri Lestari. Anak saya Nabila Azhara Al-Ajhari, binti Muhammad Fikri Al-Ajhari. Anak saya yang kedua Muhammad Zahir Hussein Rashid Al-Ajhari, juga bin Muhammad Fikri Al-Ajhari. Makanya mudah-mudahan ini semua bisa menjadi amal-amal anak-anak dan cucu-cucunya, menjadi lampu, menjadi penerang di alam kubur almarhum bapak dan emak kami. Dan mudah-mudahan kita semua sudah banyak mendengarkan tausiah, ayolah kita berubah lebih baik, yang pada akhirnya kita juga satu persatu akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lahir dan batin, dan terima kasih sebanyak-banyaknya. Selanjutnya yang terakhir ya, mungkin di masjid besar sana, di Masjid Jami, ada jadwal imam. Ada jadwal imam, kebetulan kemarin saya disodorkan di sini, tolong Uspik tanda tangan. Saya tanya, untuk apa saya tanda tangan di jadwal imam Masjid Jami ini? Kata Bang Mul, ya Uspik termasuk sebagai penasehat di situ. Ya, sebagai penasehat. Jadi kami harapkan imam-imam masjid yang di Masjid Jami sana itu biasakan hadir lebih dulu daripada makmum. Jangan dibiasakan makmum itu menunggu imam. Biasakanlah imam itu yang menunggu makmum. Ya. Itu harapan kami, makmum yang terjadwal di situ ya, hadirlah secepatnya, jangan sampai makmum menunggu imam ya. Maka imam ini sudah bersyukur sekali siapa yang namanya dijadwal sebagai imam itu, bahwa masyarakat itu percaya bahwa kepercayaan itu harganya mahal sekali. Nanti orang apabila sudah tidak percaya dengan kita, maka tak ada harganya lagi kita di hadapan manusia. Mumpung kita dipercaya, maka gunakanlah amanah kepercayaan itu sebaik-baiknya ya. Sekali lagi, bagi imam yang tertera di sana, biasakan jangan membuat makmum jengkel, bahkan jangan membuat makmum menunggu, jangan membuat makmum kesel. Silakan ya, agar diharapkan datang duluan menunggu makmum, sehingga makmum tidak nunggu lama-lama imam yang ada di sana. Dan itulah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf sekali lagi. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.